Ya, 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 ya. Lanjut, Bu, Maaf, lanjut. Pak. Ya. Lanjut ya, Pak. Lanjutkan, Bu, lanjutkan. Yang kedua, aspek siswa. Siswa di sekolah tempat mengajar kemarin waktu PPL adalah usia psikologi peralihan antara pendidikan menengah pertama ke menengah atas, sehingga perlu pembiasaan yang mengubah cara belajar dari sebatas target menjadi pelaku, di mana harapannya dengan pelimpahan tanggung jawab, mereka menjalani proses pembelajaran dan dapat menerima pengetahuan, keterampilan, serta sikap baik secara sadar, maupun tanpa mereka sadari. Berikutnya, siswa terbiasa dengan metode ceramah, sehingga dengan membutuhkan pembiasaan secara berkesinambungan agar anak didik lebih luwes dalam menyampaikan pendapat dan bernalar kritis menghadapi wacana, narasi, dan gambar yang disajikan oleh guru dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah aspek model pembelajaran. Model pembelajaran selama ini monoton pada pembelajaran yang individualis, meskipun dilakukan berkelompok, namun kesempatan siswa mengeksplor pengetahuan melalui pengalaman belajarnya masih minim. Karena langkah-langkah yang dilakukan masih belum sesuai dengan sintaks model yang dianjurkan melalui kurikulum. Sementara tuntutan kurikulum yang sekarang adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang berpusat pada siswa. Beberapa model pembelajaran yang mendukung kurikulum sekarang ini adalah PBL dan PJBL. PBL merupakan suatu model pembelajaran yang membuat siswa belajar dari permasalahan-permasalahan yang nyata. Sedangkan PJBL adalah suatu model pembelajaran di mana adanya suatu produk tagihan sebagai bentuk nyata aktivitas berpikir yang mereka lakukan. PBL dan PJBL sama-sama menarik minat siswa dalam menggali informasi dan langkah apa yang dapat dilakukan. Sisi lain, aktivitas siswa juga lebih menonjol diakibatkan adanya motivasi yang muncul dari dalam diri siswa untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi untuk memecahkan masalah dan menghasilkan karya konkret. Dan menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, kedua model pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Kemudian berikutnya, praktik ini penting untuk dibagikan karena untuk memenuhi tuntutan kurikulum di mana semua guru harus mampu menerapkan model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran, diantaranya model PBL dan PJBL. Selain itu, sebagai bentuk adaptasi pembelajaran menuju paradigma baru, yakni pembelajaran yang dikehendaki bukan sebatas mencerdaskan, namun juga mendayagunakan peserta didik melalui pembuatan produk atau proyek dari pengetahuan yang diperolehnya dengan kreatif dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai salah satu pioner yang memiliki pengalaman dalam penerapan model PBL dan PJBL pada saat praktik pembelajaran yang telah diberi arahan dan bimbingan dari dosen dan guru pamong. Selain itu, saya juga berperan sebagai fasilitator untuk menyediakan lingkungan belajar yang baik dan kondusif bagi siswa dengan segala daya dukungnya. Hal ini dilakukan agar siswa memiliki pengetahuan sebagai hasil belajar dan mampu mengaplikasikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, berikutnya adalah tantangan dalam implementasi model PBL dan PJBL, yaitu yang pertama dari aspek guru. Sebagian besar guru belum mengetahui dan memahami sintaks-sintaks model PBL dan PJBL, sehingga diperlukan bimbingan dan arahan terlebih dahulu dari kepala sekolah atau guru-guru yang telah memiliki pengetahuan tentang kedua model tersebut, serta mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring maupun luring. Yang berikutnya,
Guru belum menguasai penggunaan IT seperti mengoperasikan laptop maupun proyektor maksud saya pada saat pembelajaran. Berikutnya aspek siswa. Dari sudut pandang siswa, penggunaan model PBL dan PJBL dalam pembelajaran masih merupakan pembiasaan baru, di mana mereka mulai beradaptasi dengan kurikulum baru yang minim konten materi, serta peralihan dari teacher center menuju student center. Yang ketiga, dari aspek model pembelajaran. Model PBL dan PJBL memiliki sintaks pembelajaran yang berbeda dan merupakan model pembelajaran yang masih minim diterapkan dalam pembelajaran. Bahkan masih banyak guru yang tidak mengenal kedua model pembelajaran tersebut. Jika kedua model tersebut belum dikuasai dengan baik oleh guru, maka dalam implementasinya pun tidak akan berjalan dengan baik. Selain penguasaan materi, guru dituntut juga menguasai model pembelajaran yang digunakan. Yang berikutnya, aspek sarana dan prasarana. Sarana sekolah meliputi instalasi listrik dan ketersediaan jaringan internet yang belum memadai dan stabil, bahkan tidak ada. Listrik dan jaringan internet memiliki peran yang penting dalam pembelajaran, utamanya dalam menyajikan masalah maupun dalam pencarian informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Pengalaman PPL kemarin, instalasi listrik itu diperoleh dengan menggunakan kabel panjang untuk menghubungkan sumber arus agar pembelajaran lebih menarik dengan menampilkan konten-konten esensial melalui LCD. Sedangkan dari sisi jaringan internet, ketidakstabilan bahkan ketiadaan jaringan menyebabkan akses pencarian informasi hanya melalui media berbasis cetak, buku dan modul ajar ataupun melalui sumber belajar elektronik yang di-share sebelum tatap muka berlangsung. Yang kelima ada karakteristik materi, bahwa tidak semua materi biologi dapat diterapkan dengan menggunakan model PBL dan PJBL, sehingga guru perlu melakukan analisis materi sebelum memulai pembelajaran. Pengalaman PPL kemarin, materi keanekaragaman hayati kelas 10 itu dapat diterapkan dengan menggunakan model PBL dan PJBL. Kemudian yang terlibat, yang pertama adalah guru sebagai fasilitator, siswa sebagai objek dan pelaku pembelajaran. Yang berikutnya teman sejawat sebagai observer. Yang berikutnya dosen dan guru pamong sebagai pengarah dan reviewer dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran. Berikutnya kepala sekolah, pengawas, dan pembina sekolah. Lanjut di aksi, yang pertama adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan implementasi model pembelajaran. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan guru biologi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pengawas. Yang keempat, menentukan jadwal pelaksanaan. Yang kelima, mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran biologi. Yang keenam, mengeksplorasi penyebab masalah. Yang ketujuh, menentukan penyebab masalah dengan bekerja sama dengan guru biologi, BK, dan kepala sekolah. Yang kedelapan, menyusun perangkat pembelajaran mulai dari RPP dengan menyusun sintaks pembelajaran sesuai dengan model PBL dan PJBL, LKPD, bahan ajar, media ajar, dan evaluasi. Yang kesembilan, pelaksanaan implementasi model PBL dan PJBL. Yang ke-10, refleksi. Kemudian strategi yang digunakan meliputi pelaksanaan PBM berorientasi pada siswa sebagai pusat belajar, menggunakan metode observasi, yaitu observasi, diskusi, literasi, presentasi, dan merangsang siswa berpikir kritis, serta dengan menjalankan model PBL dan PJBL sesuai dengan sintaks yang telah disusun. Kemudian proses. Selama proses berlangsung, jika terdapat beberapa hambatan, maka harus dengan cepat diantisipasi dengan beberapa penyesuaian.
Dalam mempersiapkan pembelajaran yang lebih maksimal, guru juga perlu merangsang kebiasaan berbicara dan menguasai teknik presentasi karena hal ini menjadi hambatan terberat pada tahap mengomunikasikan. Kemudian yang terlibat sama dengan yang tadi, sumber daya. Yang pertama, sarana dan prasarana, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala bagian Sapras dalam upaya kelengkapan ruangan, laptop atau komputer, HP, proyektor, jaringan internet yang stabil, dan jaringan listrik. Pengalaman kemarin waktu PPL di SMA, jaringan internet itu hanya mengandalkan bakti aksi dan proyektor masih bergantian tiap guru. Yang kedua, perangkat ajar berupa modul, bahan ajar, media, dan LKPD. Yang ketiga, sumber belajar yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah dan lingkungan siswa. Yang keempat, pengetahuan awal terkait materi pembelajaran. Dan yang kelima adalah dukungan biaya. Kemudian berikutnya adalah refleksi hasil dan dampak. Poin pertama, bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif. Mengapa demikian? Diharapkan secara keseluruhan aksi dari langkah-langkah yang dilakukan memiliki dampak positif, baik siswa maupun bagi guru pribadi. Harapannya siswa lebih senang dan tertarik menyimak setiap informasi, baik melalui pemaparan guru maupun teman kelasnya saat presentasi, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Dari sisi guru, dengan respon siswa yang tinggi, mampu menciptakan suasana yang baik untuk merencanakan pembelajaran yang lebih inovatif di pertemuan-pertemuan berikutnya. Hasil dari aksi yang dilakukan diharapkan relatif efektif dalam meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari antusias siswa dan partisipasinya dalam kelompok yang menunjukkan hasrat belajar. Walaupun nanti masih memiliki beberapa kekurangan, namun dengan pembiasan yang dilakukan guru ketika pembelajaran berlangsung akan menimbulkan perubahan gaya belajar siswa ke arah yang lebih baik. Kemudian berikutnya respon orang lain terhadap strategi yang dilakukan, yaitu diharapkan respon yang positif bahwa strategi penggunaan model PBL dan PJBL dianggap cukup menyenangkan dan gaya mengajar guru disenangi siswa. Pengalaman PPL kemarin dalam melaksanakan aksi tersebut terdapat beberapa respon yang diterima. Teman sejawat guru mengatakan bahwa strategi yang diambil sudah relevan dengan masalah yang ada. Namun masih terdapat beberapa siswa yang masih ragu dalam mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan. Sedangkan respon dari siswa mengatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sangat menarik. Namun pada pelaksanaan proyek, durasi yang diberi dianggap singkat hingga perlu dievaluasi kembali penjadwalan proyeknya. Kemudian yang berikutnya, faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan yaitu yang pertama dari diri sendiri, yang masih memerlukan pendampingan dari para ahli, dosen, guru pamong, kepala sekolah, dan guru senior, serta peningkatan kemampuan IT. Yang kedua, peran kepala sekolah dalam mendukung terlaksananya implementasi model pembelajaran PBL dan PJBL melalui kebijakan yang berpihak dan alokasi dana untuk Sapras dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru. Yang berikutnya, ketiga, peran pengawas mendukung dan merespon positif sepenuhnya untuk implementasi model pembelajaran PBL dan PJBL. Yang berikutnya, daya dukung lingkungan dalam menyediakan sumber belajar yang kontekstual dan penentuan model yang akan digunakan sesuai karakteristik materi. Yang terakhir,
Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut diharapkan dalam meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa. Model PBL dan PJBL sangat relevan digunakan. Yang berikutnya, melalui pembelajaran yang melibatkan siswa, pengetahuan yang didapat dari pengalaman belajar lebih bermakna. Dalam merancang pembelajaran, kesiapan media, perangkat, dan sumber daya lain sangat berperan dalam membelajarkan siswa sehingga perencanaan pembelajaran yang baik akan menekan kehilangan fokus belajar siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, itulah pemaparan dari saya. Cukup sekian, mohon kritik dan sarannya dari Bapak Ibu semua. Oke, baik, terima kasih Bu Aude. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan masukan ke Bu Aude? Gimana, Bu? Oh, kosong ya. Baik, Bu dari Bu Fatus barangkali? Oke, sebentar Pak ya, saya pindah ke belakang dulu supaya enggak bocor. Oke. Agak kurang kan Pak bocornya? Ya, lumayan. Karena ada kegiatan nih di sekolah, jadi bisa full dari awal. Oke. Ya, oke. Silakan Bu. Izin Pak Darmono ya. Monggo. Oke. Bu Ode. Ya Bu. Makasih dulu Ibu ya. Selamat dulu. Sudah sejauh ini melewati PPG-nya. Izin Ibu. Ya. Nomor 7 di tantangan kalau enggak salah tadi ya. Iya Bu. Sebelum strategi. Yang ini coba ke lagi Bu. Oh yang ini ya Bu. Sebentar. Coba stop nih Bu. Ya Bu. Bukan. Mana ya tadi yang ada harapan untuk siswa. Di situ ada inovatif bla bla bla. Saya mau menambahkan aja. Nah ini Bu. Nah ya, di sini kan Ibu, dari sisi guru dengan respon siswa yang tinggi mampu menciptakan suasana yang baik untuk merencanakan pembelajaran yang lebih inovatif. Mungkin boleh nih ditambah kreatif dan menyenangkan. Oh iya Bu. Nah, karena yang menyenangkan itu yang penting kan anak-anak di dalam kelas senang. Kita juga yang utama kita sebagai guru di dalam kelas itu harus senang. Karena energi kita nanti nularnya ke siswa juga kalau kita senang dalam kelas. Nggak bete 2 kali 45 menit nggak bete. Ya. Nah, terakhir Ibu, ini rasanya di bagian mana ya? Paling bawah ada menekan. Mungkin kata menekan ketidakfokusan siswa. Iya Bu. Yang terakhir ya Bu. Iya. Kehilangan fokus. Nah, iya. Dalam pembelajaran siswa sehingga perencanaan pembelajaran yang baik akan mungkin menekannya itu diganti kata mengurangi mungkin ya Bu ya? Oh ya boleh Bu. Oke. Mengurangi kehilangan fokus belajar siswa pada saat pembelajaran. Oke. Mungkin itu Ibu Ode dari saya. Ya Bu. Tetap semangat Ibu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Oke, Pak Darmono. Oke, makasih Bu Pato. Baik, saya akan mencoba memberikan masukan ke Bu Aude ya. Iya Pak. Oke, untuk di identitas saya sudah masalah, di situasi juga sudah tidak begitu masalah. Coba turun dikit Bu. Oke, stop aspek model juga nggak masalah, sudah dijelaskan terus. Oke, terus praktek ya, oke, terus stop dulu. Oke, tantangan ya. Sebagian guru belum mengintak model, oke. Dan guru belum menguasai penggunaan IT. Jadi
ada dua hal Bu ya. Ada dua hal yang penting yang kita lihat di tantangannya nih. Ya, di tantangannya ini. Oke. Baik, kita lanjutkan turun ke bawah Bu. Ya, Kita Pak. lihat dulu tantangannya. Terus Aspek siswa. siswa. Oke, terus aspek model. Oke, terus di aspek sarana. Oke, terus lagi Bu. Lagi Karakteristik. karakteristik materi, nggak masalah. Yang terlibat, oke, stop dulu. Oke, stop. Nah, ini mungkin seperti kawan-kawan yang lain di pengawas. Oke, sudah pas. Oke, terus aksi Bu. Terus lanjut. Ya, Pak. Oke, langkah iya sudah baik. Terus strateginya terus. Stop. Nah, stop. Bu. Naik dikit. Nah, ini adalah PBL ya Bu ya. Langkahnya ini, perencanaan melaksanakan pembelajaran siswa menjalankan peran. Apa yang disebut itu juga dengan apa nih ya? Merencanakan Menjalankan peran pembelajaran. sesuai dengan poin-poin yang diharapkan dalam pembelajaran yang disusun di RPP, Pak. Oke, sebentar melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan, membiarkan siswa menjalankan peranannya, harusnya menyediakan sumber belajar. Ini maksudnya PBL dan PJBL ya? Iya, Pak. Secara Oke. keseluruhan begitu, Pak. Oke. Lanjut terus. Proses. Prosesnya ya, yang terlibat, oke, fasilitator, pengawas, oke, terus sumber daya Bu. Iya, Pak. Nah, ini sumber daya. Mungkin di sini yang perlu lebih spesifik apa ya yang karakter di atas yang poin 1. Iya, Pak. Yang poin laptop ya, di laptop komputer. Nah, ini kan ada laptop komputer tuh. Ya. Ini spesifiknya apa Bu ya? Spesifiknya apa? Jadi di situ spesifiknya untuk komputer tuh misalnya dia harus Windows 10. Oh, iya, Nah, Pak. itu ya jadi spesifik. Oke. Kemudian internet ya, internet juga diperlukan berapa yang di kalau sekolah Ibu nih. Ya, Iya, Pak. berapa Mbps ya. Nah, berapa Mbps. Kemudian kalau listrik, saya kira listriknya di sana listrik sudah PLN atau masih genset Bu? Masih PLN, Pak. Hanya masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau listrik begitu, Pak. Jadi kalau di sekolahnya? Kalau di sekolah, ruangan kelas belum semua ada listriknya, Pak. Jadi kalau untuk masuk di kelas tersebut harus menyambungkan ke sumber arus listrik. Oh, berarti memang tapi listriknya sudah PLN ya, bukan genset ya? Iya, Pak. Sudah PLN, Pak. PLN ya. Oke, mungkin di sini yang sumber daya yang perlu dijelaskan kalau begitu di sini Bu ya, di setiap kelas ya. Iya, Pak, di setiap kelas. Ya, nah ini mungkin yang perlu dituliskan di situ ya, di jaringan listrik ada di setiap kelas ya. Iya, Oke, karena nanti kalau enggak, nanti kan nggak mungkin kalau guru-gurunya yang ngajar kalau mau pakai model ini harus pindah kelas. Iya, Pak. Ya, Iya. oke, ini perlu yang dipersiapkan. Oke. Baik, perangkatnya iya, sumber belajarnya. Oke, terus lagi sedikit Bu. Iya, Pak. Oke, nggak masalah lagi. Terus untuk refleksi iya. Oke, dampaknya iya. Terus sedikit lagi ke bawah. Stop dulu. Yang dari hasil tadi. Yang ini, Pak. Ya, hasil dari yang diharapkan dari ini ya masih oke, baik. Terus ke bawah sedikit Bu, ya respon. Ya, Pak. Nah, ini mungkin kalimat yang di pengalaman PPL nih Bu. Oh, iya. Ya, mungkin dibuang aja gitu ya. Langsung aja gitu ya, langsung aja tentang respon gurunya gimana gitu. Ya, jadi dalam melaksanakan respon gurunya, ini kan masih diharapkan ya. Iya, Ya, Pak. nanti diharapkan ya, oke. Mungkin itu ya. Itu yang di faktor keberhasilan. Oke. Nah ini sorry Bu, dikit lagi ke aksi Bu. Perlu nggak Bu bintek di situ? Bimbingan teknologi, iya Pak.
Ya, bimbingan teknis dari misalnya pelatihan IT untuk guru di aksi ini. Oh iya Pak. Nah ini kan masih belum ada nih. Nah kan setelah sintak